Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep belajar dan pendidikan dalam Islam. Kita tentunya sudah sering dengarkan hadis yang menerangkan tentang menuntut ilmu. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya menuntut ilmu itu sangat diwajibkan atas setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan. Dari kata-kata sangat diwajibkan atau faridotun yang punya arti sangat diwajibkan, berarti kan Rasulullah sangat mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Utlubul ilma walau bisin", yang artinya tuntutlah ilmu atau carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Secara harfiah, hadis ini menyuruh kita untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu meskipun ke tempat yang sangat jauh. Nah, bisa disimpulkan kan bahwa menuntut ilmu itu sangatlah penting untuk bekal kita di masa depan. Belajar itu sendiri dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Coba dengarkan hadis berikut. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradad dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia hendaklah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya atau dunia dan akhirat hendaklah dengan ilmu. Tapi jangan lupa mendasari itu semua dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika semua tidak diniatkan karena Allah, maka akhirnya tidak akan baik. Tapi kalau semua diniatkan karena Allah, insya Allah semuanya akan menjadi lebih barokah, semuanya akan menjadi lebih bermanfaat. Kita sebagai manusia tentunya tak luput dari aktivitas belajar, baik itu disengaja maupun tidak. Baik itu dirasa oleh kita maupun tidak. Pasti setiap saat dalam kehidupan mesti terjadi proses belajar. Karena kita adalah manusia, kita adalah makhluk paling spesial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa manusia adalah makhluk paling spesial? Karena hanya manusia yang dianugerahi pemikiran oleh Allah sehingga bisa menciptakan kreasi yang canggih seperti teknologi yang biasa kita gunakan. Padahal kita hanya diciptakan dari tanah kan? Sedangkan malaikat yang diciptakan dengan cahaya hanya diperintahkan sujud kepadanya. Oleh sebab itu, manusia menjadi makhluk yang lebih unggul, tetapi juga bisa lebih buruk daripada hewan jika ia melepaskan imannya. Dalam Islam, strategi pengembangan ilmu juga didasarkan pada perbaikan dan kelangsungan hidup manusia sebagai khalifah. Khalifah itu apa sih? Khalifah itu pengganti atau penerus Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin di bumi ini. Oleh sebab itu, belajar juga harus beriringan dengan iman, atau ilmu itu juga harus beriringan dengan iman. Agar apa? Agar ilmu yang nantinya akan menghasilkan teknologi itu bisa bermanfaat sepanjang masa. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni pengertian belajar. Apa sih belajar itu? Mari kita simak pengertian belajar dari beberapa ahli. Yang pertama menurut Beck tahun 1982. Beliau mengatakan bahwa belajar adalah sesuatu perubahan yang berlangsung dalam kehidupan individu sebagai upaya perubahan dalam pandangan, sikap,
pemahaman atau motivasi, dan bahkan kombinasi dari semuanya. Belajar selalu menunjukkan perubahan sistematis dalam tingkah laku yang terjadi sebagai konsekuensi pengalaman dalam situasi khusus. Kemudian, yang nomor 2, menurut Pak Winkel mengatakan, pengertian belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Kemudian, yang nomor 3, menurut Ernest R. Hilgard tahun 1984, ia mengungkapkan bahwa belajar diartikan sebagai proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Dilanjutkan menurut Pak Muhammad Surya tahun 1981. Beliau mendefinisikan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Dan yang terakhir menurut Bapak Nasution. Bapak Nasution berpendapat bahwa pengertian belajar menurutnya adalah proses untuk menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mengarah pada perubahan perilaku. Setiap saat dalam kehidupan mesti terjadi proses belajar, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dari proses belajar akan mendapatkan hasil belajar berupa apapun. Agar mendapatkan hasil yang baik, maka butuh proses yang sungguh-sungguh. Kata-kata ini tidak asing kan bagi kita? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, sekarang pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui pembelajaran, pengajaran, penelitian, bahan ajar, dan lain-lain. Subjek dari pembelajaran adalah manusia. Manusia sendiri adalah makhluk spesial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka memiliki anugerah, yaitu otak dan tingkat kecerdasan masing-masing, agar bisa mengelola dan menggunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan teknologi informasi yang canggih guna mendukung dan mendorong otak agar bekerja dengan baik. Prinsip-prinsip belajar menurut Islam. Yang pertama adalah Al-Quran tentang posisi manusia. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa manusia adalah karya Tuhan yang terbesar dan terindah dengan struktur mental yang sophisticated dan spektakuler. Quran Surat At-Tin ayat 4. Manusia dianugerahi rasio oleh Tuhan itu bisa menciptakan kreasi yang canggih berupa sains dan teknologi itu. Biasanya manusia menciptakan hal-hal yang baru berdasarkan ilmu pengetahuan, juga terdapat unsur dari keagamaan lainnya. Seperti Al-Khawarizmi, beliau adalah salah satu ilmuwan matematika dan orang yang pantas dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Karena pemikirannya yang memadukan berbagai ilmu, beliau dapat melahirkan ilmu matematika, khususnya dari ilmu aljabar, dan beliau bisa menciptakan tentang geografi dan astronomi. Dan karya-karyanya dijunjung tinggi oleh berbagai aktivitas dalam universitas ternama. Juga, karya-karya tersebut dijadikan acuan dalam pembelajaran pada universitas-universitas yang ada di dunia ini.
Dasar belajar dalam Islam. Sebagaimana pandangan hidup yang dipegang teguhi oleh umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka sebagai dasar maupun filosofi bagi belajar juga didasari dari dua sumber tersebut, yang merupakan sumber bagi landasan berpijak yang amat fundamental. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminannya, yaitu jika benar-benar dipegang teguh, maka dijamin tidak akan pernah tersesat dan kesasar. Seperti halnya peribahasa, susah-susah dahulu bersenang-senang kemudian. Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya untuk orang-orang yang mau bersungguh-sungguh dan orang-orang yang beriman. Selanjutnya nomor 3, tujuan belajar dalam Islam. Dalam Islam, bahwa belajar itu memiliki dimensi ketauhidan, yaitu dimensi dialektika horizontal dan ketundukan vertikal. Dalam dimensi dialektika horizontal, belajar dalam Islam tidak dibedakan dengan belajar pada umumnya, yang tak terpisahkan dengan pengembangan sains dan teknologi, menggali, memahami, dan mengembangkan ayat-ayat Allah. Dalam tujuan ini, diharapkan semua manusia memiliki pemikiran yang luas dan dapat mengatur pengembangan sains dan teknologi, juga bisa berdasarkan dengan keagamaan. Selanjutnya nomor 4, mengembangkan ilmu. Strategi pengembangan ilmu harus mengintensifkan dan mengekstensifkan belajar atau pendidikan itu sendiri, dengan berbagai sarana dan prasarananya. Sebab dalam Islam, pendidikan dan belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, dan dilakukan sepanjang masa. Baru-baru kali ini, dalam pemerintahan Indonesia, Kemendikbud telah menetapkan bahwa sekolah wajib dari umur 5 tahun, yaitu TK, SD dari 7 tahun, SMP dari 13 tahun, dan SMA dari 16 tahun. Dan itu semua wajib dilakukan. Oh iya, untuk TK itu sangat-sangat dianjurkan ya. Setelah itu terserah mereka sendiri mau melanjutkan kerja ataupun melanjutkan kuliah, itu bebas. Yang terakhir, nomor 5. Aspek moral dalam belajar. Seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Abul A'la Al-Maududi, Lila dari Muhammad Arifin 1991, halaman 142, bahwa sistem moral Islam ini memiliki ciri yang komprehensif, yang berbeda dengan sistem moral lainnya. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1, keridhaan Allah itu menjadi jalan bagi evolusi moral kemanusiaan. Sikap mencari ridho Allah memberikan sanksi moral untuk mencintai dan takut kepadanya, yang pada gilirannya mendorong manusia untuk mentaati hukum dan moral. Nomor 2, semua lingkup kehidupan manusia senantiasa ditegakkan di atas moral Islami, sehingga moral Islam tersebut dikuasai penuh atas semua urusan kehidupan manusia. Sedangkan hawa nafsu dan kepentingan pribadi tidak diberikan kesempatan atau diberi kesempatan hanya sedikit untuk menguasai kehidupan manusia. Moral Islam mementingkan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan manusia, baik individual maupun sosial. Jadi dalam Islam, belajar itu sangat penting. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, dan jika ada yang ingin ditanyakan, mohon hubungi salah satu dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.